Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang zakat sumber kekayaan negara. Ya, perkenalkan kami dari kelompok ini akan memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Julfikri Danisha Hidayat dan teman saya Dimas Prasetyo Ardiansyah. Di sini kami akan mempresentasikan pengertian zakat, jenis-jenis zakat, hukum zakat, syarat-syarat zakat, dan kenapa zakat menjadi sumber kekayaan negara. Yang pertama itu, apa itu zakat? Zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana yang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Saat ini, di sebagian besar negara yang bermayoritas umat muslim memberikan zakat bersifat sukarela. Namun ada juga beberapa negara yang zakatnya diurus juga oleh pemerintah. Di negara seperti Inggris misalnya, orang-orang Islam di sana membayarkan zakat dengan memberikan langsung ke badan amal. Di sini juga ada jenis-jenis zakat. Yang pertama itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3, liter atau 2,7 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras, gandum, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu ada zakat mal atau harta. Berbeda dengan zakat fitrah, zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Waktu pengeluaran zakat jenis ini tidak dibatasi, jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi. Tidak seperti zakat fitrah yang hanya dikeluarkan ketika Ramadan. Yang ketiga yaitu ada zakat penghasilan. Jika ini mempunyai penghasilan per bulannya, sebaiknya kita mulai memikirkan beberapa banyak zakat penghasilan kita. Zakat penghasilan merupakan zakat yang perlu dikeluarkan setiap kita mendapatkan penghasilan yang berupa harta atau uang. Sama dengan zakat mal yang memiliki jangka waktu 1 tahun, namun zakat penghasilan juga bisa dikeluarkan per bulan dengan dicicil dengan perhitungan yang berbeda. Yaitu yang keempat, ada zakat pertanian. Zakat pertanian tentunya identik dengan hasil pertanian, berbeda dengan zakat penghasilan. Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan seseorang petani atau sebuah perusahaan pertanian sesuai dengan cara memperoleh pertanian tersebut. Yang kelima yaitu ada zakat perniagaan. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, maka dalam harta niaga harus ada dua motivasi, yaitu yang pertama motivasi untuk berbisnis atau diperjualbelikan, dan yang kedua yaitu ada motivasi mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu ada hukum zakat. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Karena itu, hukum membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang lebih memenuhi syarat-syarat zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat zakat. Yang pertama yaitu ada Islam. Walaupun salah satu penerima zakat adalah mualaf, namun orang yang mengeluarkan zakat hanya dikenakan kepada orang-orang Islam saja. Yang kedua yaitu ada merdeka. Syarat ini dikekalkan sebagai salah satu syarat wajib zakat karena seorang yang wajib zakat adalah orang yang telah merdeka atau cukup dan juga memenuhi syarat mengeluarkan zakat. Yang ketiga yaitu ada sempurna milik. Harta yang hendak dizakat hendaklah dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh orang muslim atau Islam yang merdeka. Bagi harta yang berfungsi antara orang Islam dengan orang bukan Islam, hanya kebahagiaan orang Islam saja yang diambil kira di dalam pengiraan zakat. Yaitu yang keempat ada
merupakan hasil usaha yang baik. Para fuqaha merangkumi sebuah pendapatan dan pengkajian sebagai mal mustafad, yaitu perolehan baru yang termasuk dalam taksiran sumber harta yang dikenakan zakat. Yang kelima yaitu ada cukup nisab. Nisab adalah paras minimum yang menentukan sesuatu harta itu wajib dikeluarkan atau tidak. Nisab merupakan nilai emas harga semasa yaitu 20 miskol emas bersamaan 85 gram emas atau 196 gram perak. Yang keenam yaitu ada cukup haul. Bermaksud genap setahun yaitu selama 354 hari mengikut tahun Hijriah atau 365 hari mengikut tahun Masehi. Dalam zakat pendapatan, jangka masa setahun merupakan jangka masa mempersatukan hasil-hasil pendapatan untuk mengiraan zakat pendapatan. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, kenapa zakat menjadi sumber kekayaan negara? Sebenarnya zakat adalah sistem yang merupakan salah satu dari pembangunan perekonomian dalam sebuah negara. Dan dalam bermasyarakat, mungkin kita akan selalu berusaha keras supaya terhindar dari kemiskinan untuk kebutuhannya dan lebih lanjut agar tidak mengeluarkan zakat dan sedekah. Nabi Muhammad SAW membangun lembaga zakat sebagai sistem tatanan negara. Sistem ini mentransformasikan masyarakat dari masyarakat yang timpang secara sosial ekonomi ke arah masyarakat yang adil dan makmur dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang ada dalam masyarakat yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, bea cukai, jizyah, serta wakaf yang dimana itu sebagai dikelola lewat Baitul Mal. Sumber kekayaan ada pada kelompok kaya yang disebut muzaki. Dana tersebut lalu didistribusikan kepada yang berhak disebut mustakin. Kunci keberhasilan pengelolaan zakat ada pada pengelolaannya. Karena itu, lembaga ini harus mendapatkan kepastian hukum dan ideal sistem dilakukan oleh negara. Zakat sering dipahami hanya sebagai ibadah personal, bukan ibadah yang sifatnya melibatkan banyak orang. Sebagian besar juga orang memanfaatkan zakat itu secara tradisional, bahwa zakat adalah suatu kewajiban agama yang melibatkan antara muzaki dengan mustaqi dan hubungan keduanya hanya bersifat tradisional. Dalam arti bahwa muzaki cukup membayar zakat menurut hitungan secara langsung kepada mustahik yang dipilihnya sendiri. Dengan pemahaman seperti ini, maka tidak akan memberikan efek besar bagi perekonomian dan sosial di masyarakat maupun negara. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Maafkan jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.